Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Nabila Emil. Dalam video ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang Museum Nasional yang telah saya lakukan kunjungan secara virtual pada tanggal 25 Januari 2021 yang lalu. So, simak terus penjelasannya ya. Museum Nasional. Apa dari kalian pernah berkunjung ke Museum Nasional? Ada yang tahu letak Museum Nasional ini di mana? Museum Nasional terletak di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12. Nah, kalau kalian berkunjung ke Museum Nasional ini, kalian dapat mengunjungi tempat-tempat lain seperti Monas, Istana Presiden, dan juga Perpustakaan Nasional. Karena keempat tempat ini sangat berdekatan. Maka dari itu, kalian dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk mengunjungi keempat tempat tersebut yang sangat ikonik di Jakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Museum Nasional ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan pula koleksi dan klasifikasi yang ada di Museum Nasional ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu dari kategori koleksi yang ada di Museum Nasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang History of Museum Nasional. Sejarah dari Museum Nasional ini bermula pada tahun 1778 yang pada saat itu didirikannya Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen oleh sekelompok intelektual Belanda yang bercita-citakan untuk memajukan penelitian di bidang seni dan pengetahuan, khususnya di bidang biologi, fisika, arkeologi, etnologi, dan sejarah. Lalu pada tahun 1811 sampai 1816 ini, Nusantara atau Hindia Belanda ada di tangan pemerintahan Inggris. Maka muncullah tokoh Sir Thomas Stamford Raffles yang menjadi direktur dari perhimpunan tersebut. Dan untuk menampung koleksi yang baru, Raffles ini membangun gedung baru Raffles ini membangun gedung di Jalan Majapahit yang pada saat ini menjadi kompleks sekretariat negara. Lalu pada tahun 1862, beralih pada masa pemerintahan Belanda, gedung yang lebih besar lagi dibangun di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12 yang sampai sekarang itu gedungnya itu dipakai. Nah, baru pada tahun 1868 atau 6 tahun setelah pembangunan gedung tersebut, museum dibuka untuk umum. Nah, mungkin ini visualisasi atau gambar yang pada tempo dulu Museum Nasional. Selanjutnya, pada tahun 1871, Museum Nasional ini mendapati kunjungan dari Raja Chulalongkorn yang berasal dari Siam, Thailand, datang berkunjung ke museum dan menghadiahkan sebuah patung gajah perunggu yang diletakkan di halaman depan, sehingga masyarakat sekitar itu lebih mengenal Museum Nasional ini dengan sebutan Museum Gajah, karena di sini terdapat patung gajah yang menjadi simbol atau yang paling ikonik pada masa itu sampai sekarang. Nah, lalu pada tahun 1950, setelah Indonesia merdeka, Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen ini diubah menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Lalu pada tahun 1962, Lembaga Kebudayaan Indonesia ini dikelola oleh pemerintah Indonesia dan diubah menjadi Museum Pusat.
1979 status ditingkatkan menjadi Museum Nasional. Nah, ini merupakan gambar dari Museum Nasional pada saat ini, dan patung gajah masih diletakkan dan tidak dipindahkan dari halaman depan museum. Selanjutnya, Museum Nasional ini memiliki koleksi yang sangat banyak, bahkan ratusan ribu, dan klasifikasikan menjadi 7 kategori seperti prasejarah, arkeologi, etnografi, geografi, sejarah, keramik, dan numismatik dan heraldik. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang koleksi yang klasifikasinya itu sejarah. Koleksi sejarah. Nah, koleksi sejarah ini koleksi yang merupakan dari masa pengaruh kebudayaan Eropa. Karena koleksi sejarah ini terdapat di gedung yang lainnya, maka dari itu hanya ada beberapa bagian dari koleksi yang disimpan pada saat saya melakukan kunjungan secara virtual di Museum Nasional. Jadi di sini hanya akan menjelaskan tentang prasasti Padrau dan furnitur gaya barok, bekas peninggalan orang-orang Belanda di Batavia. Prasasti Padrau. Prasasti Padrau ini merupakan prasasti peninggalan dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Nah, prasasti Padrau ini salah satu prasasti yang menandai adanya hubungan internasional antara kerajaan Pakuan Pajajaran dan Portugis yang saat itu dipimpin oleh Sang Hyang Surawisesa dan Hendrik Klen untuk bekerja sama membuat benteng di Sunda Kelapa yang pada saat ini merupakan wilayah sekitaran Jakarta. Nah, perjanjian tersebut memicu banyaknya kontra dari negara-negara bawahan atau negara-negara kekuasaan dari kerajaan Pakuan Pajajaran, sehingga banyak terjadinya peperangan yang muncul karena tidak setujunya dengan kerjasama antara kerajaan Pakuan Pajajaran dan juga kerajaan Portugis. Nah, pada saat itu prasasti Padrau ini tidak divisualisasikan karena prasasti ini katanya disimpan di gedung yang lainnya. Maka dari itu saya hanya mengambil contoh atau visual dari gambar prasasti ini dari internet. Selanjutnya, furnitur gaya barok. Nah, orang-orang Belanda yang tinggal di Batavia ini sangat identik akan kemewahan dan juga kekayaan. Nah, untuk memamerkan kekayaan yang mereka punya, mereka menunjukkan kemewahan tersebut dari arsitektur dan juga furnitur yang mereka pakai di rumah mereka. Nah, ini merupakan peninggalan orang-orang Belanda yang hidup di Batavia, seperti set meja makan, jam yang menjulang tinggi, dan juga hiasan dari ukiran-ukiran. Nah, furnitur ini mereka mengambil atau mengkiblat kepada gaya barok gitu. Gaya barok ini khas akan kemewahan dari Raja Louis XIV dan XVI dari Perancis. Raja Louis ini terkenal glamor dan juga mewah dalam semasa hidupnya. Maka dari itu, ini ditiru oleh orang Belanda yang hidup di Batavia karena ia ingin menunjukkan bahwa hidup mereka itu lebih
kaya dan lebih tinggi dari kasta-kasta lain yang ada di Indonesia. Gaya ukiran dari furnitur gaya barok ini, ukirannya itu sangat khas dan mewakili akan kemewahan karena terdapat detail-detail yang rumit. Nah, ciri khasnya juga gaya barok itu memiliki ukiran yang naturalistik karena dalam ukirannya itu selalu atau terdapat gaya seperti daun, ukiran daun, tanaman, dan bunga atau hewan. Gaya ukiran ini jika diibaratkan pada masa sekarang itu sama seperti ukiran yang khas dari Jepara karena memiliki detail-detail yang rumit dan syarat akan kemewahan. Harganya pun mahal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.